Bang, tapi yang memegangan ini Pak. Tapi memang ada yang ditodong. Iya, ada yang ditodong Pak. Ada. Siapa namanya tadi sih? Papara, siapa namanya? Ada namanya tadi? Sama Salim. Dari mana emang? Hah? Dari mana emang? Petugas dari Adinda Pak. Brimob. Ya. Parapat namanya. Ya. Ada 7 orang. Ada 7 orang, ada lagi SGI Pak. SGI. Ya, pakai senjata Pak. Senjata Kami otomatis. tidak melawan Pak. Pokoknya kalau kami ditembak, mati di tempat. Kami tetap menuntut hak kami. Ayo, kenapa Pak? Ya, pasti. Pasti. Raung bulldozer, gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Oh, jelas kami kecewa menatap rimba yang dulu perkasa. Ini tinggal cerita pengantar lelaki buyung. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Lestarikan hutan hanya celoteh belaka. Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu saja? Oh, jelas kami kecewa mendengar gergaji tak pernah berhenti. Demi kantong pribadi tak ingat rezeki generasi nanti. Selalu datang tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia. Bencana erosi selalu datang menghantui tanah kering kerontang, banjir datang itu pasti. Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi, punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.
manusia yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Tak tajam lagi tombak panah dan parang, tak ampuh lagi mantra dari sang pawang. Di mana cari hewan buruan yang pergi karena senapan? Di mana mencari ranting pohon kalau sang pohon tak ada lagi? Pada siapa mereka tanyakan hewannya? Ya pada siapa tanyakan pohonnya? Saudaraku di pedalaman menanti sebuah jawaban yang tersimpan di langit. Kawanku, balada orang-orang pedalaman, di hutan, di gunung, dan di pesisir. Manusia yang datang dari kota, tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi. Balada orang-orang pedalaman yang menari dan bernyanyi di halau bising ribuan derugan kaki. Warga dari Bakung dan sepupu, tapi tidak ada salahnya sebagai koordinator dari Kecamatan Lumbis menyampaikan amaran kepada kita bahwa tujuan kita pada hari ini adalah untuk berdialog ataupun mengadakan demo sedikit terhadap PT Adindo yang tidak mau peduli terhadap lingkungan ataupun masyarakat sekitarnya. Jadi sebagai koordinator bertanggung jawab terhadap proses demo ini, pada seluruh masyarakat saya sarankan alat-alat tajam, tumpul, mohon disingkirkan dulu karena menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Siapa tahu kita nanti dipancing oleh orang-orang dari luar, membangkitkan emosi sehingga bukan rencana kita itu, tetapi akhirnya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tetapi sebagai budaya, tradisi kita orang Dayak boleh kita tampilkan. Tetapi hal-hal yang lain itu yang saya himbau, jangan sampai masyarakat memegang alat-alat yang tajam ataupun tumpul. Kita sebagai orang Dayak, budaya kita orang Dayak selalu menjunjung tinggi, menghormati sesama warga negara Indonesia, ataupun lebih jelasnya, tegasnya sesama manusia. Kita adalah sesama manusia. Cuman kita hari ini menunjukkan bahwa kita ini sesama manusia. Orang pusat pun manusia. Jangan orang pusat menganggap kita ini orang binatang. Ini yang kita mau tunjukkan, bahwa di pedalaman ini ada manusianya, bukan binatang, bukan bayau, bukan monyet dan sebagainya. Oleh karena itu kita menunjukkan kita sebagai orang Dayak bahwa kita ini menjunjung kehormatan dan keadilan sebenarnya. Kita tunjukkan kepada orang luar. Jangan ada yang makan daging dan yang lain berliur-liur. Nah, ini yang kita perjuangkan bersama pada hari ini. Bagaimana
orang masyarakat pedalaman yang tertinggal dan terisolasi ini mengungkapkan perasaan kita kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah nanti. Jadi sebelum ada instruksi dari koordinator kepala adat, jangan sama sekali masyarakat berbuat sendiri-sendiri. Karena kami sebagai penanggung jawab kepala adat. Jadi artinya sekarang ini demo ini adalah lembaga adat yang mendemo PT Adindo. Tegasnya demikian, Pak. Jadi instruksi harus dari penanggung jawab pelaksanaan demo pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tadi diambil orang lain oleh perusahaan yang berkuasa yang mempunyai uang. Semangat kawan-kawan! dikeluarkan dari pusat untuk tuntut sama kemarin dari malam begini kepala saya bilang apabila akan terjadi begitu pasti akan menambah permasalahan nanti dia mengancam kan akan mengadu anak-anak kita sama kalau dia anak kita yang kaki makan bagus dia pada hari ini tidak pernah terjadi. Nah, itu berhentinya. Itu bertanya ke lukis itu kan. Nah, beginilah camat yang kita perlukan. Hidup! Selamat datang Bapak Camat yang kami hormati. Bapak Kapolsek dari Sembakung dan sepuku yang kami agungkan dan yang kami cintai sebagai pengaman daripada pelaksanaan ini, kami ucapkan selamat datang Bapak-bapak. Nah ini karena apa? Aturan daripada manajemen daripada perusahaan Adindo ini kurang jelas. Tenaga masyarakat diperas, dipacu sebagai budak. Tetapi ternyata akhirnya mereka mendapat hasil akhirnya gaji mereka sampai saldonya mereka terima Rp20.000. Nah ini bukan mensejahterakan masyarakat orang Dayak setempat. Nah ini budaya zaman tempo dulu pemerasan tenaga. Hasil keringat orang dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Jero-jero kayu balak ibaratnya inilah dia, PT Adindo. Yang mau mencaplok, merampas hak kita orang Dayak untuk kepentingan mereka. Sehingga masyarakat yang asli turun-temurun dari nenek moyang, nenek-nenek kami tadinya menurunkan tabungan kepada anak cucunya sampai hari ini, sekarang diambil alih orang-orang penguasa seperti Adindo ini.
masyarakat adat ataupun lembaga adat yang mendemo terhadap PT Adindo. Ya. Satu. Bapak-bapak, baik pimpinan Adindo, keamanan yang dikerahkan di tempat ini, mohon partisipasi dan pengertiannya terhadap masyarakat adat. Sekarang lembaga adat untuk mendemo kepada PT Adindo. Jadi kami mohon kepada petugas, kami menghargai bapak-bapak sebagai keamanan di tempat ini untuk supaya netral. Apabila hal itu terjadi, akibatnya bapak tanggung sendiri. Ingat itu bapak-bapak, kami lembaga adat. Kami harap Siapa Dayaknya Adindo ini? jangan bikin anarkis masyarakat. Tahu Dayak? Jangan memperdaya masyarakat keamanan untuk melindungi bapak.
mengadakan upacara adat sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jangan kamu begitu. Jangan sampai kita sama juga. Supaya spanduk jelas dan bisa disorting. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, nanti setelah ini baru kepala adat besar 3 kecamatan ini mengarahkan kita semuanya. Jadi mohon masyarakat jangan berbicara semuanya. Kami tahu, tapi tidak menyatukan Pak. Budaya kita orang Dayak menjunjung besar, mari berkumpul di depan kantor Adindo untuk memberikan pengarahan pada masa dulu Pak. Kami supaya agak mundur sedikit sampai ke jalanan. Kalau Adindo tidak mendengar, kita laksanakan lagi. Sekali lagi saya minta maaf supaya di dalam hal kegiatan ini supaya terarah, supaya terkoordinir, supaya sesuai dengan arahan orang-orang tua kita dan pihak keamanan. Dalam hal ini supaya tujuan yang awal itu bisa tercapai pada hari ini. Nah, ini adalah tahap pertama, dan nanti kalau tidak mencapai tahap pertama ini ada tahap kedua. Supaya ada kesepakatan, ada pencapaian tujuan kita bersama. Jadi tolonglah. Silakan Pak. Ya, tolong diberi keluasan dulu supaya ada nih. 3 kecamatan untuk tampil di depan dan masyarakat yang menampilkan tradisional tari-tarian untuk tampil di depan. Kita mendengarkan arahan Kita menyampaikan petua kita. Kita mendengar petua kita. Inilah orang yang kita percaya memimpin suku kita, orang Dayak. Oleh karena itu, mari kita dengar. Mari kita dengar saran dan pendapat. Kalau Adindo memahami. Mohon keterangan dulu, karena sampai saatnya kita menyampaikan agenda demo masyarakat adat wilayah Lumbis, Sembakung, dan Sebuku Kabupaten Nunukan. Lembaga Adat Dayak Gabak. 1. PT Adindo tidak menghargai dan peduli dengan keberadaan masyarakat adat Lumbis, Sembakung, dan Sebuku. 2. PT Adindo tidak menghargai adanya hak batas-batas adat secara turun-temurun dan memasang patok areal kerja di sembarangan tempat, termasuk batas-batas desa, kebun masyarakat, serta lokasi pembangunan sarana umum. PT Adindo membabat luas hutan adat masyarakat Sembakung, Lumbis, dan Sebuku. Perkembangan masyarakat adat berikutnya atau generasi yang akan datang. 4. PT Adindo segera meninggalkan wilayah adat Sembakung, Lumbis, dan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu dekat ini. Lembaga Adat Dayak Gabak, Sembakung, Pangeran Pengasilan, Lumbis, Pangeran Pantalon, Sebuku, Haji Pangeran Ismail, Pangeran Patumpuk. Bapak sudah dengar? Sudah dengar? Satu kali sehat.
Sebagai masyarakat, tetapi Menteri tidak pernah turun ke sini, Pak. Bagaimana keadaan kami orang masyarakat di sini, Pak? Menanya PT Adindo itu mengandalkan surat wasiat dari provinsi ataupun pusat. Kami ini warga negara Republik Indonesia juga, Pak. Kalau orang pusat tidak mau mengindahkan, tidak memperhatikan masyarakat pedalaman ataupun kabupaten daerah, Nunukan, lebih baik kami angkat kaki, Pak. Jangan kami diperhatikan lagi. Kami berdiri di Malaysia, Pak. Itu. Kalau demikian perintah dari surat wasiat dari pimpinan pusat Republik Indonesia kita, kami ini dianggap apa, Pak? Kami ini manusia juga, warga Republik Indonesia juga, Pak. Jadi jangan Bapak mentang-mentang memegang surat wasiat itu dari pusat. Ingat kebutuhan masyarakat setempat. Bapak perlu makan dan perlu istirahat enak. Jadi oleh karena itu tolong perhatian terhadap masyarakat setempat di mana Bapak bekerja. Dengar Panton? Atau Bapak tulikan deh? Panton. Dengar Panton. Bagaimana Bapak? Jangan tutup telinga. Kalau memang SK Menteri Kehutanan Mulai hari ini Bapak, PT Adindo, ya, tegasnya, PT Adindo ataupun RGM tidak boleh beroperasi sebelum ada keputusan. Kalau belum, Bapak Menteri turun ke tempat, Pak, berhadapan dengan masyarakat. PT Adindo hari ini, detik ini tidak boleh beroperasi. Siapa yang melanggar, maka kami sumpah dengan anjing turun keturunan Bapak akan mati. Kita masuk. Oke, kembali tinggal dong. Bapak sebagai komandan, Pak, tolong Pak, jangan Bapak akan berbicara dulu Pak. Jalannya di atas, bukan di sini. Perhatikan.
kepada pimpinan PT Lindo dan semua pihak keamanan yang ada di tempat ini, semua lembaga adat, sebagai juru bicara yang dipercayakan oleh lembaga adat di 3 kecamatan untuk menyampaikan agenda demo sehat masyarakat adat wilayah Lumbis, Sembakung dan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Bahwa satu, alasan kami PT Lindo tidak menghargai dan peduli dengan keberadaan masyarakat adat Lumbis, Sembakung dan Sebuku. Dan yang kedua, PT Lindo tidak menghargai adanya hak batas-batas adat secara turun-temurun dan memasang patok sembarangan area kerja tempat termasuk batas-batas desa, kebun masyarakat, serta lokasi pembangunan dan senam kampung. Terus yang ketiga, PT Lindo membabat luas hutan adat masyarakat Sembakung, Lumbis dan Sebuku tanpa memikirkan perkembangan anak cucu dan masyarakat adat berikutnya. 4, yang intinya pada hari ini bahwa masyarakat adat dari 3 lembaga wilayah adat Sebuku, Sembakung dan Lumbis meminta dengan segera PT Lindo meninggalkan wilayah adat Sembakung, Lumbis dan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu dekat. Dan pada saat ini kami minta jawaban berapa hari. Demikian kami sampaikan tuntutan utama daripada masyarakat ini. Pada ini semua yang ada dari ketiga tuntutan yang tadi bisa kami jabarkan semuanya setelah kami arahkan ke pimpinan perusahaan. Jadi berikan kami waktu 1 minggu untuk mengklarifikasi ini kembali. Terima kasih. Demo kita bawa tenang dulu karena kita masih sedang dalam negosiasi. Atas penyampaian tuntutan inti kita bahwa PT Lindo segera meninggalkan dalam waktu dekat. Jadi mereka menyampaikan dalam batas 1 minggu mungkin mengumpulkan alat dan segera meninggalkan. Jadi nanti saya serahkan kepada lembaga-lembaga adat untuk mengadakan bukti apakah ditangkapi atau tidak. Dan diminta secara tertulis ya, dan ditandatangani oleh pihak perusahaan, kemudian pihak lembaga adat. Sekarang juga. Jadi pihak lembaga adat, masyarakat yang Gabang 3 kecamatan sudah menyepakati tawaran waktu atau limit waktu kita tentukan selama 1 minggu. Tapi kami minta itu dalam bentuk hitam di atas putih. Sekarang juga kami siap mendatangani 3 lembaga adat ini. MOU-nya harus hari ini ditandatangani. Ya, yang atas biasa kita tidak akan bubar kalau tidak ada tanda tangan Bapak bicara 1 minggu tadi. Bisa Pak sekiranya Pak depannya Pak. Ya, tulis tangan asal ada tanda tangannya Pak. Ataupun komputer, silakan. Silakan, kami tetap meminta. Sesuai dengan yang diharapkan, kami akan memberikan jawab pada hari ini sesuai dengan tuntutan masyarakat dari 3 kecamatan Sebuku, Sembakung, dan Lumbis. Kami terima dengan baik.
dan akan kami bicarakan ke tingkat manajemen atas. Seperti hari ini kami bicara, besok. Kemudian akan kami sampaikan kembali sebagai jawaban kami 1 minggu atau pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 dan bertempat sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Terbaku 19 April 2007. Jangan lagi pantau tiap hari dan orang di sana. Ingatnya Pak. Jadi tidak perlu pakai begini-begini tuh. Ya, maaf. Apa lagi? Jawaban kami tadi yang kami sampaikan tanggal 26. Dia langsung turun sini Pak. Nampaknya kita yang tentukan di mana kita yang paling kuat. Pimpinan pusat atau general manajer perusahaan PT Indo yang segera ketemu dengan masyarakat bersama pihak Menteri Kehutanan supaya kita langsung berhadapan dengan kita. Kami tidak perlu berbelit dengan birokrasi yang lama. Alasan kami ya begini, karena yang memberikan peta-peta ini adalah kan siapa yang sebenarnya memberi peta ini? Siapa yang sebenarnya menurut Kang Giska? Cici. Siapa yang sebenarnya yang mengasihkan izin-izin kau membuat peta tidak tanpa koordinasi sesuai dengan aturan? Karena seenak-enaknya, walaupun desa kebun orang dimasukkan dalam peta. Karena kami lihat ya, saya juga tahun 95 Adindo yang lama, karena kan ini bilang Adindo baru. Walaupun dalam petanya tapi ada koordinasinya dari kelembagaan ada. Datang dan pemerintah setempat kita bisa mematukan, makanya yang dulu itu tertentu tempatnya bukan sembarangan. Tapi yang ini kami minta yang mohon lagi dari tiga kelembagaan dan tokoh masyarakat, tiga kecamatan, agar yang memberi peta serta ikut turun berhadapan kepada masyarakat tiga wilayah. Kalau Menteri Kehutanan diturunkan oleh Adendo, kalau presiden diturunkan Adendo, boleh bertemu kami. Kalau kami datang, maaf Pak ya sore, walaupun kami tidak ada. Jadi kami harap agar yang memberi izin turun di daerah kami. Dan kalau kami diundang sore, karena kami punya hak. Kami yang tumpah darah kami turun menurun di sini, sama-sama kita bangsa Indonesia menjaga keselamatan, ketertiban sesuai dengan undang dinas kehutanan, menertibkan hutan. Tapi kalau lihat kita merusakkan hutan. Jadi untuk apa peraturan itu yang diterbitkan oleh negara? Tapi cuma-cuma. Kalau ada, tidak. Di sini kita mengadakan kata sepakat yang pihak Adindo berikan kesempatan pada waktu kita adalah 1 minggu. Dalam tempo 1 minggu ini Pak, kalau tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian dari pihak atasan, maka jangan salahkan pihak adat di dalam hal ini. Saya minta dengan tegas supaya kita bertanggung jawab dalam hal ini atas kesepakatan kita ini, jangan sampai lewat. Kalau sampai lewat, maka jangan salahkan kami sebagai lembaga adat atau masyarakat adat. Karena kami sudah duluan disakiti ini Pak. Kami sudah banyak dirugikan ini. Masyarakat banyak dirugikan, masa depan banyak dihilangkan. Ini harapan kami Pak ya. Tolong itu diperhatikan. Dan kami tidak berhadapan siapa-siapa lagi, tapi langsung kepada atasan dan siapa yang memberikan izin. Gitu Pak. Barangkali itu yang mungkin bentuk tegasnya Pak. Terima kasih. Surat ini kami minta dari lembaga adat untuk direvisi. Bahwasanya tanggal 1 minggu sudah ditanggapi. Kemudian waktu turunnya pihak utama PT Indo dengan unsur menteri yang terkait kita revisi dengan jelas di sini, dan mohon akan ditinjau kembali suratnya supaya bisa dienok. Dan kesediaan pihak perusahaan Indo untuk menghadirkan pihak menteri dan GM-nya. Disimpan di situ bahwa PT Indo tidak bisa mengadakan operasi.
Mulai hari ini Pak sudah kita. Tolong tambahkan sudah poin. Ya, untuk tegasnya bahwa PT Adindo mulai hari ini, jam ini tidak boleh beroperasi lagi sebelum Jenderal Manajer berpusat untuk hadir sini, dan siapapun yang memberikan izin Bapak beroperasi di wilayah Kalimantan, khususnya di 3 kecamatan ini untuk hadir. Menteri kerja siapa kerja, tolong penyelesaian di lokasi. Kami tidak mau di kabupaten Pak. Tempat Bapak beroperasi adalah di 3 wilayah ini. Dan kedua, oleh karena Adindo, masyarakat berduyung-duyung di tempat ini, mengorbankan waktu, tenaga, kendaraan yang beroperasi mencari nafkah. Kami bebankan segala beban kendaraan transportasi yang kami pakai dibeban kepada PT Adindo untuk mengganti rugi pada hari ini dalam bentuk tertulis, dan hari ini juga harus Bapak bayar terhadap kendaraan yang kami gunakan. Karena apa demikian? Karena Bapak selama ini sudah kita surati dan himbauan kepada PT Adindo selama ini tidak pernah digubris Pak. Sehingga kami sekarang turun ke lapangan menunjukkan bahwa inilah masyarakat terbodoh, orang Dayak yang bodoh, yang dianggap Bapak orang bodoh ataupun orang hutan. Nah, oleh karena itu segala bentuk apapun kerugian masyarakat hari ini Bapak kami bebankan untuk mengganti rugikan charter kendaraan yang kami pakai dari 3 kecamatan. Tinggal nanti Bapak berkoordinasi dengan koordinator setiap kecamatan berapa kami charter itu kendaraan, tanpa kompromi Pak. Sekian dan terima kasih. Dalam kesempatan ini, sesuai dengan surat jawaban yang kami buat sementara, berarti harus dirubah orang-orang yang diturunkan. Kita tulis bahwa Bapak bersedia mundurkan mereka pada hari dan tanggal yang kita tentukan. Yang pasti. Pastiannya. Karena masyarakat adat langsung berbicara dengan JM dan pihak atau unsur menurut yang memberikan izin. Ya, unsur menhut lah berarti. Oke, akan kita ubah. Datang melaksanakan apalagi masyarakat atau karyawan. Ini pemahaman orang miskin Pak. PT mengancam masyarakat ini. Kita masuk nakal negara. Nakut-nakut masyarakat. Untuk di luar mohon kesabarannya. Kami terima dengan baik dan akan kami bicarakan di tingkat manajemen atas. Dan akan kami sampaikan kembali sebagai jawaban kami 1 minggu atau hari Kamis tanggal 26 April 2007 dan bertempat sesuai dengan kesepakatan bersama, serta menghadirkan tim yang dapat memutuskan, yaitu dari unsur-unsur kehutanan. Kemudian kami akan menghentikan kegiatan selama 1 pekan, 1 minggu. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi Jangan pakai perwakilan. Kamu bisa memutuskan Buah kami ada berkebun di wilayah kamu seakan-akan PKI, tapi kalau sebaliknya, kalau kami menghimbau atau memikir kamu macam-macam penindasan PKI zaman tahun 60. Beginilah tahun 60 dulu kami. Pada Orde Lama sampai Orde Baru. Jadi jangan kami ditindak bilang PKI diancam sama senjata. siapa yang Brimob saya tak tahu.
para brimob ini kemarin Mana berimutnya? mengancam pakai senjata. Baik di Kunyit Pak ya, yang di kebun ini sampai dibongkar pondoknya yang menebas ini. Jadi itulah tempat kami naik darah sebenarnya. Kenapa kami diancam-ancam dibilang PKI? Maka saya dulukan sama kamu, kita selesailah dengan baik. Saya sudah akan menghimbau. Yang mengancam Ya. Jadi kami tidak mau diancam-ancam dengan angkatan bersenjata. Bukan itu tugasnya. Bukan untuk mengancam masyarakat, menjaga negara, untuk mengaman negara, bukan untuk menjaga orang yang tidak baik. Orang sifatnya yang tidak baik, mengambil hak orang. Itu yang kami tidak senang sebenarnya. Makanya kami membuat unjuk rasa ini karena banyak masyarakat kami yang diancam brimob, petugas-petugas yang kamu ada. Karena kemarin dianggap bilang PKI, ya, saya punya anggota lari itu, anggap PKI Pak. Kan itu sakit sekali tuh, bicara itu kalau sudah sampai petugas tuh tidak ada punya pendidikan, maaf Pak, yang tidak ada punya pendidikan. Kalau sampai mengucap sama masyarakat PKI tidak ada punya pendidikan. Orang berikut yang berapa orang, itu kami tetap lapor. Karena mengapa kami dianggap PKI? Kami tidak senang, keberatan Pak. Jangan dianggap kami PKI Pak, tidak boleh. Tidak mungkin. Kita dengan mereka bagi bayang saya itu bersumpah bukan untuk mengancam masyarakat, untuk mengamankan masyarakat. Dia harus berdiri di tengah-tengah, bukan di samping masyarakat, dia di tengah. Bukan dia melanggarkan gate, dengar ya, dia melanggarkan gate, bukan gate. Ya, saya kasih ingat, jangan mengancam. Kalau ada masalah sudah bertandakan sama kami. Baik, bertatap muka. Jangan baik berimut kami tidak senang. Sebenarnya kami Pak, dengan zaman transportasi kami juga, kami punya nyawa di ujung senjata juga. Kami juga biasa mengganti senjata. Ya, jadi itulah. Kami harap bagi kamu yang berpetugas jangan kami dianggap sebagai PKI. PKI itu sudah tidak enak. Mungkin kalau saya panggil orang mungkin dia kenalnya petugasnya. Tapi tidak ada kena nanti bikin heboh kamu. Malaysia nih Pak. Tentasi waktu itu, Pak Tali. Itu. Dan beberapa paman saya stres sampai hari ini akibat ikut konfrontasi itu. Oleh karena itu tolong pemerintah pusat, tolong sampaikan, memperhatikan orang daerah perbatasan yang memperjuangkan negara Republik Indonesia, bukan orang di kota saja berjuang Pak. Tanpa senjata, bambu dan sumpit dan tombak masyarakat Dayak membela negara ini. Itu tolong diperhatikan. Jangan sekarang balas jasanya mengobok-obok kami. Kami sebagai orang Dayak ini merupakan objek bisnis orang-orang gede. Mengiming-imingkan perkebunan ini, akasia ini menjanjikan kesejahteraan masyarakat. No way. Contoh, kayak Kemismat. Dan contoh juga Adino dulu menanam akasia. Kenapa ditumbang Pak? Tinggal produksi. Tapi ditumbang lagi, kan menanam baru lagi. Ada apa? Semuanya ini. Ini membodohi masyarakat kami. Nah itu. Rugi pemerintah, rugi masyarakat. Masyarakat kerja Orang dari mana Pak? Sumatera Pak ya? Iya. Orang Sumatera kami hargai. Orang-orang luar kami hargai. Tapi tolong kebutuhan kami orang Batak. Ya. Jangan bilang merugi negara. Bapak sendiri yang menembak, bukan juga menanam. Itu yang merugi negara. Ditanam. Bapak sudah ditanam, kenapa itu Pak? Ada hasilnya. Hutan di Kalimantan ada di luar daripada Kalimantan sudah habis. Jangan coba-coba membodohi kami sekarang. Jangan lagi membuat banjir. Jangan memperaraskan orang Dayak. Cukup pengalaman di kota sudah. Orang Dayak apa pakai? Sorot kemiskinan sampaikan kepada Menhub dan bahkan Presiden bahwa di sini masih ada kemiskinan. Padahal mereka ikut mati dalam lumpur. Dan itu alasan kami menghadirkan orang-orang bisa bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terutama berada di 3 kecamatan ini. Itu sebagai titipan. Pada tahun 2007 ini, berarti secara perhitungan kita dalam kurun waktu berapa tahun ke depan, berapa puluh ribu generasi
daripada warga negara Indonesia yang kita lestarikan, cerdaskan, dan kita berdayakan untuk memimpin daerah ini. Nabrak ya. Sekarang kesepakatan kita. Saya berjawab bergabung dan tunggu di tempat dengan hormat sesuai dengan tuntutan masyarakat dari 3 kecamatan di atas. Kami terima dengan baik dan akan kami bicarakan ketika manajemen atas, dan akan kami sampaikan kembali sebagai jawaban kami 1 minggu atau hari Kamis tanggal 26 bulan April 2007 di tempat sesuai dengan kesepakatan bersama, dan akan menghadirkan tim yang dapat memutuskan, yaitu dari unsur-unsur kehutanan. Untuk sementara, kegiatan akan kami hentikan 1 minggu mulai hari ini sampai tanggal 26 April 2007. Demikian hal ini kami sampaikan, perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Langsung memutuskan, yaitu dari unsur kehutanan dan pihak manajemen PT Adindo Hutani Lestari. Kira-kira Bapak bisa jamin manajemen yang memutuskan nanti Pak? Itu pertanyaan. Harus kita bisa ada keputusan. Ya, kalau manajemennya bisa nggak dimutuskan? Saya kan sudah bilang yang dapat memutuskan, begitu ya. Karena sudah saya bacakan. Akan menghadirkan tim yang dapat memutuskan. Yang dapat memutuskan, yaitu dari unsur-unsur kehutanan dan pihak manajemen Adindo. Sebagai jawaban saya 1 minggu. Nah, kalau misalnya 1 minggu tidak selesai, kan kita buat surat kembali yang lain. Setelah Cuma dengar begini, untuk kita minta menghentikan itu bukan main. kita sepakati bersama akan menghadirkan tim yang dapat memutuskan, yaitu dari kehutanan dan pihak manajemen PT Adindo. Untuk sementara kegiatan akan kami hentikan. Oke, ya. Oke, siap. Surat jawaban. Tolong masalah di luar, tolong diamankan dulu. Kita sudah memberikan perundingan sehat dan damai di sini. Tolong sabar-sabar dulu ya, dengan lembaga adat Sumbuku, Lumbis, Sembakung. Dengan hormat, sesuai dengan tuntutan masyarakat dari 3 kecamatan di atas, kami terima dengan baik dan akan kami bicarakan ke tingkat manajemen atas, dan akan kami sampaikan kembali sebagai jawaban kami 1 minggu atau hari Kamis tanggal 26 April 2007, dan bertempat sesuai dengan kesepakatan bersama, dan akan menghadirkan tim yang dapat memutuskan, yaitu dari unsur kehutanan dan pihak manajemen PT Adindo. Himbau kepada masyarakat, pendemo yang sehat agar tidak mengadakan aksi, walaupun teriknya matahari. Sekali lagi, diharap kesabaran kita bersama. Memang permintaan kami dari lembaga adat dan tokoh masyarakat.